Jadi kalau Anda masih mau mengikuti perpuluhan, berarti Anda kikak. Berarti sia-sialah Yesus mati di kayu salib. Sia-sialah Yesus datang ke dunia kalau Anda masih mengikuti perpuluhan. Shalom, sahabat Aku Berubah Channel. Apa kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman diberikan damai sukacita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke teman-teman, tema kita kali ini agak sedikit bombastis ya teman-temannya. Ya, saya akan membahas temanya adalah masih relevankah perpuluhan untuk zaman sekarang? Ya, tema yang sangat menarik untuk kita bahas dan tidak habis-habisnya dibahas. Ya, baik di YouTube, di Google, ya, di internet ya di Facebook, ya tidak henti-hentinya dibahas tentang perpuluhan ini. Ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih lanjut membahas tentang perpuluhan ini, kita harus tahu dulu sejarah perpuluhan itu dari mana dan untuk siapa perpuluhan tersebut. Ya. Kita mulai saja teman-teman ya. Perpuluhan itu pertama kali itu ditujukan untuk keturunan Harun, untuk Bani Israel, ya, yaitu orang suku Lewi, ya. Itu lagi ya teman-teman. Mengapa ada harus diberikan kepada suku Lewi? Karena suku Lewi inilah yang mengurus, mengelola, ya, kemah suci, ya. Makanya kalau kita baca baik-baik ya, saya akan bacakan ringkas saja semua ayat-ayatnya teman-temannya, singkat. Kalau teman-teman baca di bilangan 3, di situ ada keturunan Harun, ya, yaitu orang Lewi, suku-suku Lewi, ya. Kalau teman-teman baca juga di bilangan 35 ayat 1 sampai 8, itu ada kota perlindungan untuk suku Lewi, ya. Jadi suku Lewi ini selain diberikan untuk mengurusi kemah suci, juga diberikan kota-kota perlindungan, ya, kota-kota yang jadi orang Israel ini memberikan masing-masing seperempat tanahnya kepada suku Lewi, ya. Kan ada 12 tuh suku-suku Israel. Jadi setiap suku Israel itu memberikan seperempat tanahnya untuk orang Lewi, ya. Nah, ini juga kalau kita baca ya, di bilangan 18 juga disebutkan soal penghasilan suku Lewi. Ya, udah kita jelaskan tadi ya teman-teman ya. Bagaimana suku Lewi ini ya diberikan penghidupan oleh bangsa Israel, ya, oleh suku-suku lainnya. Ya. Mereka diberikan persembahan kambing domba, diberikan uang, diberikan segala macam menurut keperluan mereka. Ya. Karena itulah kekekapan yang dikekapkan Allah kepada suku Lewi. Karena kerja mereka hanya untuk mengurusi kemah suci. Ya. Nah, kalau teman-teman baca kembali ya, di ulangan 18 ayat 1 sampai 8 sama tentang penghasilan suku Lewi. Nah, jadi di bilangan ulangan itu menjelaskan tentang asal muasal tentang perpuluhan ini. Untuk siapa semuanya? Untuk suku Lewi. Ya. Suku Lewi dapat tanah, ya, dapat kota, dapat tanah lebih tepatnya, dapat tanah, ya,
itu juga persembahan kepada suku Lewi, ya kan? Setiap orang Israel wajib mempersembahkan seperpuluhan kepada suku Lewi, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk kembali lagi untuk mengurus kemah suci itu, orang Lewi tidak boleh bekerja apapun di dalamnya. Mereka cukup mengurus rumah Tuhan, ya, segala macam perkakas, segala macam hal-hal yang ada di sana di rumah Tuhan tersebut suku Lewi lah yang ngurus, sehingga suku Lewi tidak bekerja dan berpenghasilan. Nah, sekarang kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, makin relevankah perpuluhan untuk zaman sekarang? Ya, saya mengatakannya kalau perpuluhan untuk zaman sekarang itu tidak relevan. Saya ke poin saja langsung ya. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Karena pertama, suku Lewinya sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, sebenarnya kenapa suku Lewi itu harus ada di perjanjian lama? Ya, jawabannya sederhana, teman-teman ya. Untuk menghabiskan Yesus, ya. Bukan membaptis ya, Yesus itu bukan dibaptis ya. Saat Yesus ingin melayani ya. Ya, tapi dia dikabiskan. Ya. Siapa? Oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Jadi suku Lewi ini, keturunan suku Lewi ya, dari masa ke masa zaman Israel itu semuanya ujungnya nanti itu adalah ke Yohanes Pembaptis. Dialah yang membaptis, dialah yang dialah yang mengkahbiskan Yesus. Ya. Dialah yang mengkahbiskan Yesus. Itulah dia, keturunan suku Lewi. Makanya kalau kita baca ya teman-temannya, kita baca di Lukas 16 ayat 16 ya. Kita bacakan aja ya teman-teman ya. Di Lukas 16 ayat 16 ya, saya bacakan ya. Lukas 16 ayat 16 ya. Dikatakan di sana, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Ya. Nah, jadi hukum Taurat dan kekekapannya itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Itu dia, makanya tidak ada lagi sekarang perpuluhan di perjanjian baru, teman-teman. Jadi teman-teman udah mulai ngangkap nih, udah mulai masuk ke dalam pikiran teman-teman, ya. Nah, makanya kita sekarang bukan dituntut untuk perpuluhan, tapi mempersembahkan seluruh tubuh kita untuk melakukan pelayanan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Kehendak Bapa, ya, kehendak Bapa. Makanya di perjanjian baru itu lebih difokuskan kepada yang namanya berdiakonia dan bermaturia. Itulah persembahan yang sebenarnya. Mengasihi sesama, mengampuni sesama. Itulah dia persembahan yang sebenarnya. Ya. Berdiakonia, ya, mengasihi orang miskin, membantu orang miskin, membantu janda-janda, ya, mengunjungi orang yang di penjara, mengasihi sesama komunitas kita. Ya, kalau Anda punya komunitas,
Pasti mereka saling berbagi satu sama lain. Pasti itu. Ya. Itu dia. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Saling berbagi. Ingat kisah seorang kaya yang ingin mengikut Yesus. Tapi kata Yesus adalah, jualah hartamu dan ikutlah aku. Artinya apa? Membagi-bagikan kepada orang miskin. Itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau perpuluhan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Jika disuruh melakukan persembahan 100%. Ya, bukan 10% lagi, tapi 100%. Apa yang bisa kita buat, apa yang kita bisa lakukan sesuai dengan kemampuan kita, itu ya. Teman-teman. Ya kan? Nah, kalau orang di luar sana mengatakan, baca di Maliaki, katanya, di situ ada katanya, akan diberikan lipat, berkali-kali lipat. Ya, kalau kita melakukan perpuluhan. Ya kan? Kalau enggak, kita dimakan belalang, pelahap, dan sebagainya. Kalau kita enggak melakukan perpuluhan. Anda tahu nggak kitab Maliaki itu bercerita tentang apa? Ya kan? Anda baca nggak kitab Maliaki itu dari ayat pertama itu sampai akhir? Kitab Maliaki itu adalah menceritakan tentang kejahatan imam-imam pada masa itu. Hingga Tuhan memperingatkan imam-imam agar tidak melakukan hal itu. Di samping Tuhan menjanjikan kalau mereka bertobat, mereka mau kembali ke jalan yang benar, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada akan ada pembaharuan di dalam diri mereka. Ya. Itu dia. Tentang kejahatan imam-imam. Ya. Mereka mulai berpaling dan tidak hidup kudus. Itulah cerita Maliaki yang sesungguhnya. Nah, makanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah beda. Di perjanjian baru tidak perlu melakukan perpuluhan. Nah, kalau Anda masih ngotot ingin mengikuti perpuluhan, berarti Anda harus mengikuti semua kalau peraturan hukum Taurat tersebut. Segala kakak ibadahnya, ya tidak boleh makan hewan-hewan yang berkaki gajah, berkaki genggam dan sebagainya lah. Itu ada. Dan peraturan-peraturan dan kekekapannya semua ada di perjanjian lama. Anda harus mengikuti itu semua. Anda tidak boleh makan darah. Anda tidak boleh mengangkat wanita. Anda tidak boleh mengangkat atau bekerja pada hari Sabat. Sama sekali tidak boleh dan sebagainya. Anda harus mengikuti itu kok. Anda mau mengikuti perpuluhan yang benar. Ya kan? Nah, sekarang perjanjian lama sudah tidak ada lagi. Yang ada digantikan dengan perjanjian baru. Namanya sudah perjanjian baru ya. Perjanjian lama adalah suatu perjanjian yang sudah tidak berlaku lagi, yang sudah dibatalkan. Digenapkan dulu baru dibatalkan. Itu namanya perjanjian lama. Perjanjian baru adalah sesuatu perjanjian yang telah diperbaharui sedemikian rupa. Sama ibaratnya Anda mengontrak rumah. Ya. Pasti harga Anda memperpanjang kontrak Anda, ya, kontrak rumah tersebut, pasti Anda akan dihadapkan sama perjanjian-perjanjian yang diperbaharui oleh si pemilik rumah kontrakan tersebut. Itu dia. Gampang dan sederhana kan menjelaskannya. Nah, saya tambahkan lagi ya satu ayat lagi teman-teman ya, bahwa perjanjian lama itu perpuluhan tersebut sudah tidak berlaku lagi pada zaman ini teman-teman. Ya. Yaitu kalau kita baca ya teman-temannya dari Efesus 2 ayat 15 ya.
Efesus 2 ayat 15. Kita baca ya teman-teman ya. Efesus 2 ayat 15. Oke teman-teman, saya bacakan aja. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya. Dengan matinya dia di kayu salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat, perintah dan ketentuannya. Sudah batal, teman-teman. Sudah batal. Jadi kalau Anda masih mau mengikuti perpuluhan, berarti Anda berarti sia-sialah Yesus mati di kayu salib. Sia-sialah Yesus datang ke dunia kalau Anda masih mengikuti perpuluhan. Saya belum cerita tentang makan darah ya, makan darah dan sebagainya, belum. Tapi yang Anda kalau masih melakukan perpuluhan, berarti sia-sialah Yesus datang ke dunia, sia-sialah Yesus mati. Apa gunanya Yesus datang ke dunia? Apa gunanya Yesus mati di kayu salib? Kalau Anda masih melakukan yang namanya perpuluhan. Sedangkan perpuluhan tersebut sudah dibatalkan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Itu ya teman-teman. Jadi teman-teman, perjanjian lama itu sudah tidak berlaku dan sekarang ada perjanjian baru. Kita mengasih makan orang miskin, kita memberi tumpangan kepada orang yang tidak membutuhkan kepada orang yang membutuhkan tumpangan. Kita juga mengasihi sesama kita, manusia. Ya kan? Itulah hukum yang terutama, teman-teman. Diakonia. Nah, tidak ada hukum lain, teman-teman, yang ada di perjanjian baru tersebut. Nggak ada. Hanya dengan berdiakonia lah Anda bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan tersebut. Makanya, teman-teman, kasihilah samamu manusia. Berdiakonialah. Tapi saran saya, kalau teman-teman ingin berdiakonia, teman-teman harus dulu perhatikan saudara-saudara teman-teman, keluarga teman-teman, adik, kakak, sepupu, atau tetangga teman-teman. Teman-teman perhatikan dulu sekitarnya. Setelah teman-teman mungkin merasa cukup di keluarga teman-teman, baru teman-teman bisa berdiakonia keluar. Ya. Oke teman-teman, itulah tema kita dengan perpuluhan. Jadi intinya adalah perpuluhan tidak relevan lagi di zaman sekarang dan tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Oke teman-teman, demikianlah renungan kita untuk hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Allah yang berkata di dalam kerajaan surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mendengarkan curahan isi hati-Mu. Tapi kami percaya apa yang Engkau ajarkan Tuhan, biar meresap dalam jiwa dan pikiran kami. Sekali lagi Bapa, biar kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Biar ingin menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.